أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata-kata takzim wal ikram saya kepada almarhum Abu, almarhum Abi, dan almarhum Umi yang ada di kota hanyalah doa yang dapat kita panjatkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang saya hormati kepada Deputi Pimpinan Dawah Darul Ma'arif dan Dawah Darul Ma'arifah beserta keluarga, yang saya hormati kepada seluruh dewan-dewan guru dan dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta kepada seluruh talabah-talabah sekalian yang semangatnya masih menggebu-gebu dalam menuntut ilmu di bawah panji Dawah Darul Ma'arif tercinta. Ucapan terima kasih pula. Tak lupa pula saya ucapkan kepada Tunku Protokol yang telah bersedia memanggil nama saya, guna dan maksud hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sehingga menjadi rangkaian-rangkaian kata yang berjudul Pemuda Merupakan Harapan Bangsa dan Agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang kaum muda, yang mana masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pandangan masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah masih indah mengkilat. Oleh karena itu, wajar dan pantas bila para remaja menjadi salah satu faktor bagi maju dan mundurnya sebuah bangsa dan agama. Setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan yang tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi sosok yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang, yang mampu menjadi pemimpin pada masa selanjutnya. Syukurlah Rijalullah, pemuda hari ini, pemimpin di hari esok. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda merupakan harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara. Demikian juga di dalam waktu yang sama, pemuda merupakan harapan Islam yang akan berjuang demi ajaran Islam, yang akan berjuang dalam mempertahankan undang-undang Islam, dan yang akan melindungi generasi muda-mudi Islam secara luas dari pengaruh gaya hidup barat yang merusak. Nauzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda merupakan tanda estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Maka hancur dan makmurnya sebuah bangsa dan agama itu bergantung pada pemuda. Pemuda dianggap melambangkan dengan semangat yang tidak pernah redup. Pemuda dianggap melambangkan dengan keberanian yang tidak pernah luntur. Pemuda dianggap melambangkan dengan kekuatan yang tidak mudah hancur. Oleh karena itu, Presiden pertama kita Soekarno suatu ketika pernah berkata, "Berikan kepadaku 1000 orang tua, maka akan kucabut seluruh dari akarnya. Tetapi jika kau beri kepada aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan tersebut
dapat kita simpulkan bahwa presiden kita itu lebih menghargai pemuda ketimbang orang tua. Mengapa? Mengapa presiden itu lebih menghargai pemuda ketimbang orang tua? Dikarenakan pemuda memiliki tekad yang besar dengan memainkan peranan yang lebih jitu, serta memiliki potensi dan energi yang besar yang dapat dibanggakan. Setiap pemuda memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah agama kita menganjurkan kepada kita agar kita menjadi pemimpin Islam yang fleksibel bagi masyarakat, yang pada akhirnya harus mempersembahkan sumbangan bagi perkembangan Islam secara meluas. Namun ironisnya, di era yang canggih ini, di zaman dengan teknologi yang semakin berkembang ini, kita menyaksikan perbuatan kaum muda selalu bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Mereka dengan sengajanya membuang waktu luangnya, menyia-nyiakan waktu mudanya dari pagi hingga petang, dari petang hingga malam, hanya untuk memainkan game Mobile Legends, memainkan game PUBG Mobile. Bahkan sedihnya lagi, mereka dengan sengajanya menyia-nyiakan waktu mudanya hanya untuk memutarkan satu permainan yang sedang viral-viralnya, yaitu permainan chip. Bahkan sekarang mereka sibuk dengan permainannya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan kopinya, sibuk dengan tembakaunya, seraya berkomentar tentang dunia, tanpa pernah melangkah, tanpa pernah berpikir tentang bangsa yang sedang diombang-ambing kehancuran. Mereka bahkan tidak peduli lagi akan pendidikan Islam, dan mereka dengan sengajanya menghindari ajaran Islam dan malah mengikuti kebudayaan Barat yang merusak. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Remaja dan pemuda seolah-olah kehilangan identitasnya, hilang jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Remaja dan pemuda menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, julid dalam mencari solusi, dan seringkali jalan pintas yang dicari. Atas nama kebebasan berekspresi, remaja ugal-ugalan di jalan atas nama mencari jati diri. Perginya malam, pulangnya pagi, kedua orang tuanya pun tak mereka peduli. Tak peduli lagi akan adanya ayat-ayat suci. Pacaran, judi-judian, mabuk-mabukan, free sex menjadi kegiatan sehari-hari. Lebih mudah mencari pemuda pandai menyanyi daripada pemuda pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru Lionel Messi daripada pemuda yang meniru baginda Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat membayangkan dan kita tidak dapat menggambarkan apa yang bakal terjadi di bangsa kita jika semua pemuda tidak memperhatikan tanggung jawab tersebut. Kita harus sadar bahwa tanggung jawab membangun bangsa dan menegakkan agama itu sangat bergantung pada kita. Oleh karenanya, setiap pemuda adalah agen yang penting dalam masyarakat, yang harus memiliki keimanan yang kuat, jiwa yang sehat, dan pribadi yang dermawan, yang selalu percaya diri dan tidak pernah mengandalkan kedua orang tuanya, sebagaimana Sayyidina Ali pernah mengatakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang dapat kita ambil kesimpulan ialah masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah.
Oleh karena itu, wajar dan pantas bila para remaja dan pemuda menjadi salah satu faktor bagi maju dan tumbuhnya sebuah bangsa dan agama. Tanggung jawab pemuda ialah membangun bangsa dan menegakkan agama, dan berjuang dalam mempertahankan undang-undang Islam, dan berjuang dalam melindungi generasi muda Islam. Kita harus sadar bahwa tanggung jawab membangun bangsa dan menegakkan agama itu tergantung pada pemuda. Oleh karena itu, wahai pemuda Islam sekalian, perjuangkan agama Islam di atas permukaan bumi ini. Jangan sampai diinjak-injak oleh kafir laknatillah. Karena tahukanlah, semangat pemuda dapat meruntuhkan gunung-gunung yang tinggi. Himmatul rijal tasqutul jibal. Semangat pemuda dapat meruntuhkan gunung-gunung yang tinggi. Oleh karena itu, wahai pemuda Islam sekalian, kobarkan semangat mudamu, sing-singkan dengan bajumu, ikatilah tali persatuan dan kesatuan dengan erat-erat. Perjuangkan agama Islam di atas permukaan bumi ini. Jangan mundur setapak pun, jangan gentar sedikit pun, karena yakinkanlah Allah pasti menolong kita. Kumu ya asadallah, kumu lidinikum, kumu lidinikum, kumu liquranikum, kumu ulamaikum. Bangun kalian untuk agama kalian, bangun kalian untuk Al-Quran kalian, bangun kalian untuk ulama kalian. Cukup sudah kalian tertidur, karena di hadapan kalian terdapat musuh-musuh yang nyata. Cukup sekian pidato singkat saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.